Halo Sobat Visio, ketemu lagi dengan video kali ini tentang massage baby. Di sini massage baby merupakan terapi sentuhan tertua dan yang terpopuler yang telah lama dilakukan hampir di seluruh dunia, di mana dilaksanakan dengan memberikan rasa dan sentuhan pada si baby tersebut. Dapat dimulai secepatnya, sesegera mungkin, atau setelah bayi itu lahir kita dapat memberikan massage bayi ini. Terus kemudian bisa dilakukan setiap hari, di mana waktunya itu 10-15 menit pengulangannya. Terus kemudian di sini dalam setiap gerakan itu dilakukan di angka-angka ganjil pengulangannya. Misalnya di angka 1, 3, 5, atau 7. Jadi misalnya dari awal kita menggunakan dalam satu gerakan itu 3 kali pengulangan, berarti dari awal sampai akhir kita menggunakan 3 kali pengulangan juga gitu. Terus kemudian waktu yang dapat kita gunakan untuk melakukan pemijatan pada bayi ini itu bisa kita laksanakan di pagi hari sebelum mandi, kemudian atau di malam hari sebelum tidur. Kemudian di sini dampak yang dapat dirasakan dari massage baby ini yaitu ada 4 dampak kepada ortunya atau orang tuanya. Di sini meningkatkan produksi ASI dari ibu. Terus kemudian ibu juga dapat memahami karakter dari si bayi. Terus kemudian ada dampak psikologis. Di sini dampak psikologisnya bayi merasa terlindungi dan aman serta dicintai oleh orang-orang sekitarnya. Terus kemudian dapat meningkatkan ikatan batin antara ibu dengan bayi tersebut. Kemudian dampak yang ketiga ada dampak fisiologis, di mana dampak fisiologis di sini dapat memacu dan menstimulus sistem sirkulasi darah pada bayi, terus kemudian denyut jantung, pernafasan, pencernaan, serta sistem kekebalan tubuh gitu. Itu dapat meningkat semua, dapat menstimulus hal-hal tersebut. Terus kemudian ada dampak yang keempat, di sini dampak fisik. Dampak fisiknya apa? Jadinya perubahan pada fisik bayi itu biasanya meningkatkan berat badan bayi, terus kemudian kekuatan otot dan serta konsentrasi pada bayi tersebut gitu. Oke, di sini kita akan membahas untuk hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kita memijat. Di mana di sini jika bayi itu tidur atau sedang tidur, kita tidak boleh membangunkan hanya untuk massage bayi, itu tidak boleh. Terus kemudian jika bayi itu sakit, dalam keadaan sakit misalnya panas, demam, atau pilek, batuk, dan lain-lain, itu tidak bisa kita lakukan massage babynya. Terus kemudian yang ketiga itu jika bayi tersebut tidak mau dimasas, atau misalnya dia pada saat kita mau memulai itu dia sudah nangis, cranky, itu jangan kita masas gitu. Kita tidak bisa memberikan masas bayi gitu karena dengan paksaan. Terus kemudian bayi tidak sedang lapar atau sehabis makan gitu. Jadi bunda-bunda silakan cari waktu yang pas untuk memasas baby, di mana waktu tersebut merupakan waktu yang nyaman dari babynya tersebut untuk dimasas. Terus kemudian tangan ibu harus bersih, kemudian kuku-kuku tidak boleh panjang, takutnya nanti bakal menggores dari badan bayi tersebut. Terus kemudian ibu boleh melakukan dengan posisi yang nyaman, terserah mau itu di bawah, di lantai, atau di atas kasur, itu juga boleh. Terus kemudian baringkan bayi di tempat yang rata dan lembut gitu. Misalnya di atas kasur juga bisa, di matras bayi juga bisa, kemudian di atas selimut itu juga bisa. Terus kemudian bebaskan bayi dari pakaian gitu, demi untuk memudahkan pemijatan dan gerakan bayinya. Terus kemudian ruangan, untuk ruangan di sini ruangannya hangat gitu dan tidak berangin, sehingga nanti dari babynya sendiri tidak masuk angin gitu. Oke. Terus kemudian yang kita persiapkan itu di sini ada handuk, terus kemudian ada baju ganti dan minyak.
minyak pada bayi di sini. Untuk minyaknya terserah mau pakai apa aja, bisa menggunakan baby oil atau lotion baby juga bisa. Terus kemudian terserah menggunakan apa saja yang biasanya digunakan oleh si bayi tersebut. Kemudian di sini cara penggunaan dari misalnya untuk yang baby oil, jangan kita langsung tumpahkan ke badan bayi. Kita harus teteskan baby oilnya di tangan kita sendiri dulu, baru kita usapkan, baru kita taruh di badan bayinya gitu. Terus kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi yang merupakan kontak mata gitu. Jadi bayinya itu harus tetap kontak ke kita gitu, walaupun nanti ada mainan-mainan di sampingnya gitu. Terus kemudian diawali dengan sentuhan yang ringan dan perlahan gitu. Lalu setelah kita selesai semua tahapannya, baru kita memandikan dari bayi tersebut gitu. Oke, untuk yang pertama kita masasnya di area wajah dari bayi. Terus kemudian kita usapkan baby oilnya ke tangan kita terlebih dahulu, ke tangan bunda. Kita usap, habis itu baru kita usap ke bayinya. Untuk yang pertama, untuk yang di area wajah, di sini kita mengusapnya di area keningnya terlebih dahulu. Kita bawa ke bawah telinga gitu. Dari kening ke bawah telinga. Dari kening ke bawah telinga. Di sini saya menggunakan pengulangannya 3 kali. Berarti dari awal sampai akhir nanti saya menggunakan pengulangan 3 kali gitu. Ingat ya bunda, harus ganjil dari awal sampai akhir gitu. Terus kemudian menekan atau memijat di area atas dari alis ke area bawah telinga, dibawa ke arah telinga gitu. Jadi di sini kita memijatnya dengan menggunakan ibu jari di sini gitu. Terus kemudian memijat di antara mata, kita bawa ke hidung, terus kita ke arah pipi sini. Habis itu kita bawa ke bawah telinga lagi. Saya ulangi, dari mata ke hidung, ke arah pipinya, kemudian kita bawa ke belakang telinga lagi. Terus kemudian kita pijat lagi di area dagu. Startnya ada di tengah sini, dari dagu sini kita bawa ke belakang telinga. Dari dagu kita bawa ke belakang telinga seperti ini. Kita lakukan dengan perlahan, halus tapi gentle gitu. Terus kemudian ada satu lagi gerakannya, dari belakang telinga, di bawah leher, di bawah dagunya kita bawa ke depan seperti ini. Seperti ini gitu. Sekarang kita masuk yang ke tahap kedua. Di sini kita akan memasas di bagian kaki dan tangan. Kenapa yang kaki duluan? Karena supaya si peredaran darah ini kembali lagi ke jantung dengan cepat gitu. Arahnya semua ke arah jantung gitu. Untuk gerakan yang pertama di bagian kaki, di sini saya mulai di kaki kanan. Di sini untuk gerakan yang pertama, di mana kita membalurkan si baby oilnya ke kaki pasien dan dibuat angka 8 seperti ini, seperti membuat angka 8 gitu. Dan jika kita sudah masuk di area kaki dan tangan, untuk cara palpasinya atau cara megangnya untuk yang bayinya, di sini harus menggunakan dari palmar gitu. Jadi sehingga untuk pada saat kita pegang bayinya, itu bayinya kerasa mantep gitu kalau dipegang. Jadi gentle gitu. Di sini saya menggunakan 3 kali pengulangan. 3 kali yang ke dalam, 3 kali yang di luar gitu. Terus kemudian kita akan memberikan
gerakan seperti memerah dari dalam pelvic atau hipnya itu ke arah keluar seperti ini. Ini dinamakan dengan perahan India. Terus kemudian kita balik dari arah jari-jari ke arah yang atas lagi. Ini dinamakan perahan Swedia gitu. Jadinya perahan Indianya 3 kali. Terus kemudian perahan Swedianya juga 3 kali gitu. Mau dilaksanakan perahan Indianya 3 kali boleh, habis itu baru perahan Swedianya 3 kali juga boleh, atau dari atas ke bawah 3 kali gitu juga bisa gitu. Terus kemudian untuk yang jari-jari kakinya, kita akan membuat lingkaran-lingkaran kecil di ibu jarinya. Jadi kita ambil dari thumb kita, dari jempol kita arahkan ke jari-jari kakinya satu persatu. Jadi seperti membuka si jari-jarinya gitu. Terus kemudian untuk yang di telapak kakinya juga sama. Saya arahkan ke sini. Untuk telapak yang kakinya kita seperti ini megangnya. Seperti itu. Terus kemudian jari-jarinya seperti ini. Jadi seperti membuat gerakan kecil gitu ke ujung jari-jarinya. Oke, sekarang untuk gerakan selanjutnya yaitu kita akan membuat gerakan seperti memutar seperti ini pada kaki dari bayi. Bisa dilakukan seperti ini gitu 3 kali ya. Ini gerakannya seperti menggulung gitu. Oke, itu kita laksanakan di kaki yang kanan, berlaku juga dengan kaki yang kiri itu sama. Terus kemudian kita laksanakan di tangan yang kanan, lalu kita laksanakan di tangan yang kiri. Itu jika kita mulainya sudah dari kanan kiri, berarti yang tangan kanan dan kiri juga. Sekarang kita masuk ke bagian dada. Dimana untuk yang dada di sini gunanya untuk memperkuat paru-paru dan jantung dari bayi itu sendiri. Dimana di sini gerakannya termasuk lumayan banyak. Di sini untuk gerakan yang pertama kita akan membuat huruf atau bentuk love atau hati yang sangat besar di dadanya gitu. Kita mulai dari umbilikus atau dari bagian udelnya gitu. Love yang sangat besar sampai keluar ke tangannya bayi. Terus kemudian setelah love yang besar selama 3 kali pengulangan, lalu kita buat gerakan seperti menyilang seperti ini. Lalu seperti ini menyilang ke bagian yang kiri gitu. Terus kemudian kita ke bagian tadi yang dada sudah, kita ke bagian yang perut. Dimana perut di sini untuk gerakan yang pertama yaitu kita menggunakan gerakan matahari. Untuk gerakan matahari itu gerakannya kita membuat huruf 0 atau bulatan yang besar di bawah diafragmanya gitu. Jadi misalnya di sini tulang rusuknya, kita lakukannya di bawah diafragmanya di sini gitu. Di sini untuk diafragmanya, ini diafragmanya ada di sini, berarti kita laksanakannya di area sini. Untuk cara memutarnya itu kita bawa searah jarum jam, kita bawa dari kanannya pasien, kanannya bayinya ke arah kiri. Kita buat secara memutar seperti ini. Ini namanya gerakan dari matahari. Terus kemudian gerakan yang kedua ada gerakan I love you. Untuk gerakan I love you itu I-nya itu dari bagian kiri pasien ke bawah
dari kiri pasien, berarti kalau dari kita kanan ke bawah. Ini namanya gerakan I. Untuk L-nya itu dari sebelah kanan kita bawa ke bawah ke sebelah kirinya, dari kanan ke kiri, kanan ke kiri gitu. Terus kemudian untuk yang U, untuk yang huruf U di sini kita ambil dari sebelah kanannya pasien, kita bawa ke atas, terus kemudian kita bawa ke sebelah kirinya pasien, habis itu baru turun lagi gitu. Jadi saya ulang lagi, I itu dari area yang sebelah kiri dari pasien, tapi dari kita sebelah kanan kita turunkan ke bawah. Ini untuk huruf I-nya. Terus untuk huruf L-nya dari bawah perut sini, dari di diafragma tersebut kita bawa dari sebelah kanannya bayi, terus kemudian kita turunkan ke bawah. Lalu untuk U-nya dari sebelah kanan bayi kita naikkan ke atas, habis itu baru ke kiri, habis itu baru ke bawah lagi turun gitu. Jadi gerakannya ada I love you gitu. Terus kemudian gerakan yang lainnya ada gerakan seperti memberikan tekanan kecil-kecil, memutar di bagian perutnya, dimana di sini gunanya untuk mengurangi dari gelembung-gelembung udara yang ada di perutnya gitu, seperti ini. Dilakukan 3 kali gitu. Terus kemudian di sini ada namanya tendon guard. Tendon guard di sini gerakannya dari umbilikusnya itu kita bawa ke arah keluar, ke arah lateral dari badannya pasien gitu. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk ke bagian punggung yang ada di belakang, karena tadi semua bagian sudah di bagian depan, yang dari face, terus kemudian kaki, tangan, dada, dan perut sudah semua di bagian depan. Sebelum kita masuk ke bagian punggung yang ada di belakang, di sini kita akan memberikan sedikit senam kecil pada bayi, di mana di sini kita senamnya di area ekstremitas yang kaki dan yang tangan, ekstremitas bawah dan atas gitu. Untuk ekstremitas yang bawah kita mulai dari kaki kanan, karena dari tadi kita mulai di kaki yang di sebelah kanan, berarti untuk yang senamnya juga di area sebelah kanan kita mulainya. Kemudian di sini gerakannya kita fleksikan knee dari bayinya, jadi fleksi knee atau lututnya kita tekuk, terus kemudian kita bawa seperti olahraga seperti ini, kita lakukan 3 kali pengulangan. Terus kemudian yang sebelah kiri juga sama, kaki yang sebelah kiri juga sama, lurus ditekuk gitu, seperti kita senam-senam kecil biasa. Terus kemudian kita tekuk keduanya, kita bawa seperti mengayuh sepeda gitu. Jadi si bayinya pun happy gitu. Terus kemudian kita luruskan lagi. Lalu kita pindah ke bagian yang tangan. Untuk tangannya kita mulai lagi di tangan yang kanan. Di mana tangan yang kanan di sini fleksikan elbownya. Lalu kita bawa ke atas, ke bawah, ke samping, terbuka, keluar gitu. Saya ulangi lagi. Kita tekuk dari elbownya atau sikunya kita tekuk, terus kemudian kita bawa ke atas, ke bawah, ke dalam, dan keluar gitu, seperti olahraga ringan lah gitu. Terus kemudian yang sebelah kanan, sekarang yang sebelah kiri, kita tekuk lagi sikunya, bawa ke atas, turun, kita buka, keluar, ke dalam gitu. Kita lakukan 3 kali pengulangan. Seperti itu. Oh ya, saya lupa tadi untuk yang di bagian perut tadi sebelum kita pas kita masuk ke bagian senam, di sini kalau bisa kita tahan ya. Jadi pada saat kita tekuk lututnya, kita tahan dulu selama 3 detik, habis itu kita
rilekskan lagi kakinya gitu. Itu gunanya untuk memberikan tekanan pada perutnya sehingga gas-gas yang dari perut pun bisa keluar gitu. Jadi selain gerakan yang ada di perut tadi, gerakan yang di kaki juga ada gitu untuk membantu si perut ini mengeluarkan gasnya gitu jika kembung dan lain-lain. Terus sekarang kita masuk ke bagian punggung di belakang. Untuk bagian punggung di sini posisinya terserah senyamannya pasien. Misalnya nanti ada adiknya nyamannya seperti ini juga boleh gitu, atau kita miringkan seperti ini horizontal juga bisa gitu. Jadi terserah dari nyamannya bayi dan nyamannya dari bundanya sendiri gitu. Di sini untuk gerakannya yang pertama, pada saat posisi bayi itu tengkurap, kita bisa memberikan gerakan seperti zigzag gitu dari pelvic, dari pantatnya ke arah punggungnya, punggung atasnya seperti ini. Kita lakukan sebanyak 3 kali, sama seperti yang di awal tadi. Terus kemudian dengan punggung-punggung jari kita bisa memberikan effleurage pada bagian otot-otot di area punggung, tetapi jangan memberikan effleurage di bagian tulang vertebranya. Jadi kita berikan di samping tulangnya, di otot-otot yang di samping tulang ini gitu. Misalnya di sini ada garis tubuhnya, berarti kita berikan di area sini. Jangan kita berikan pas di tengahnya gitu. Effleurage dengan menggunakan punggung-punggung jari kita, bisa menggunakan 3 jari ini, kita dari atas, dari punggung atas kita turunkan sampai ke pelviknya. Bisa dari kanan 3 kali, terus kemudian masuk ke kiri juga 3 kali juga bisa. Lalu kita memberikan membuat lingkaran-lingkaran kecil seperti ini, atau effleurage kecil di area otot-otot belakangnya juga bisa gitu. Lalu gerakan yang terakhir yaitu di sini kita ingin memberitahukan ke bayinya kalau ini masasnya udah selesai deh gitu. Berarti kita effleurage lagi dari atas sampai ke bawah ke pelviknya. Ini menandakan jika masas kita hari ini sudah selesai gitu. Habis itu kemudian kita balikan lagi, kita kalau dia sudah sudah siap untuk dimandikan, langsung saja dimandikan, atau mau bermain lagi kita pakaikan baju dan yang lain gitu, baru kita mandikan gitu. Baiklah Sobat Visio, sekian video dari kami untuk yang masas bayi. Kita sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.